فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita masuk pada bab marfu'atil asma'. Bab tentang isim-isim yang dirafa'kan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-marfu'atu sab'ah wa hiya al-fa'ilu wal maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wa ismu kana wa akhawatiha wa khabaru inna wa akhawatiha wat tabi'u lil marfu'. Ini semuanya 7 dari isim-isim yang senantiasa dalam kondisi rafa'. Ketika mendapati isim kok marfu', maka harus bisa menentukan salah satu dari 7 pilihan ini. Wa huwa arba'atu asya', dan untuk tabi' yang mengikuti sesuatu yang marfu' itu ada 4 macam. An-na'tu wal 'atfu wat tawkidu wal badal. Qala syarih hafizahullah ta'ala i'lam rahimakallah anna al-isma yakunu marfu'an fi sab'ati mawadhi' wa sanufassiluha laka baban biiznillah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya isim itu dirafa'kan pada 7 tempat. Kami akan memerincinya untukmu bab demi bab dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-awwal al-fa'il. Al-fa'il huwa man awjadal fi'la. Fa'il itu adalah yang mewujudkan fi'il, yang melakukan perbuatan, itulah fa'il. Au usnida ilaihil fi'il, atau sesuatu yang perbuatan itu disandarkan kepadanya. Intinya dalam bahasa kita fa'il namanya apa? Nah, subjek. Subjek yaitu yang melakukan perbuatan, atau sesuatu yang suatu perbuatan, suatu fi'il itu disandarkan kepadanya. Nahwu qama Zaidun, perhatikan Zaidun isim marfu', fi'ilnya qama. Nah, perbuatan qama dilakukan oleh Zaid, maka Zaid berarti apa? Iqbal, fa'il. Kemudian contoh yang kedua, mata Zaidun, Zaid mati, fi'ilnya apa? Huzaimah mata. Taib, yang melakukan perbuatan mati siapa? Kalau mati bukan kita yang membuat diri kita mati, ya. Maka di sini apa? Disandarkan fi'il kematian kepada Zaid, bukan yang melakukan kematian, ya. Makanya usnida ilaihil fi'lu. Ini untuk yang kedua. Kalau qama Zaidun, na'am, dia yang melakukan perbuatan. Sedangkan pada fi'il-fi'il semisal mata dan seterusnya, na'am, maka itu fa'ilnya di sini adalah apa? Zaid sebagai fa'il. Karena apa? Fi'il mata disandarkan kepadanya, yang mengalami kematian. Yang mengalami kematian adalah si Zaid. Ini fa'il pengertiannya secara bahasa. Nahu Aliyun min qaulika hadara Aliyun. Ali telah hadir.
Berarti Ali di sini sebagai fa'il, sebagai pelaku perbuatan. Fatakunu hadara fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Wa 'aliyun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'i dhammah adh-dhahirah 'ala akhirih. Ini jelas. Ya, hadara fi'il madhi mabni atas fathah tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Sedangkan Ali sebagai fa'il yang dirafa'kan alamat rafa'nya dhammah. Karena dia kenapa alamat rafa'nya dhammah dzikri? Ali isim marfu, alamat rafa'nya dhammah. Kenapa? Ana isim mufrad. Atsani al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Isim marfu yang kedua adalah maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wa yusamma an-naibu 'anil fa'il, dan dinamakan dengan naib 'anil fa'il, pengganti fa'il. Wa yanubu 'anil fa'ili 'inda jahlil fa'il awil khawfi min dzikri ismil fa'il. Dan naibul fa'il ini, ya, an-naib kan pengganti, an-naib wakil dalam bahasa kita, pengganti dari fa'il atau wakil dari fa'il ketika fa'il tidak disebut. Taib, dan penggunaan naib anil fa'il hadhihi tasmiyah indal mutaakhirin. Ini penggunaan yang masyhur di kalangan mutaakhirin. Nah, terus kenapa fa'il butuh diganti? Dikatakan di sini wa yanubu anil fa'il inda jahlil fa'il. Isim ini menggantikan fa'il ketika apa? Ketika fa'ilnya tidak diketahui. Inda jahlil fa'il. Ketika fa'ilnya tidak diketahui, bingung, daripada menyebutkan, akhirnya apa? Isim maf'ul diletakkan pada kedudukan fa'il sebagai penggantinya dan mengubah sighah fi'ilnya. Awil khauf min dzikri ismil fa'il, atau alasan kedua, dia tahu fa'ilnya siapa tapi takut untuk menyebutkan siapa pelakunya. Khawatir nanti malah dia disakiti dan seterusnya. Seperti contoh misalnya nahwu qutilal waladu. Qutilal waladu, hamzah bagaimana maknanya? Taib, anak itu telah dibunuh. Taib, anak itu telah dibunuh. Ini ada dua kemungkinan. Siapa yang membunuhnya tidak tahu, maka diungkapkan dengan qutilal waladu. Atau tahu pembunuhnya tapi takut, jangan-jangan aku juga nanti dibunuh, maka kemudian dia mengungkapkan qutilal waladu. Dan di sana ada tujuan-tujuan yang lain kenapa fa'il tidak disebutkan. Yang ketiga, perhatikan catatan kaki nomor 3. Tujuan yang lain tersebut apa? Qala wa li hadzil fa'ili aghradun ukhra, dan untuk dibuangnya fa'il ini ada tujuan-tujuan yang lain dibahas dalam ilmu balaghah. Baik. Dibuangnya fa'il memiliki tujuan-tujuan yang lain seperti kakarahati dzikril fa'il, seperti ketidaksukaan menyebutkan siapa pelakunya, malas nyebut orangnya. Baik. Ya, tidak suka menyebut pelakunya. Maka kemudian diamkan, tidak disebut, kemudian menggunakan sighah naibul fa'il. Awil ikhtisar, atau untuk memperingkas. Kaqaulillahi ta'ala qutilal kharrasun. Taib, qutilal kharrasun. Wanahwi dzalik, dan yang semisalnya. Wa huwa al-fi'lu alladhi ghayyarat sighatuhu minal ma'lum ilal majhul, yaitu dan untuk konteks
Naibul fa'il ini fi'ilnya yaitu fi'il yang diubah sighahnya dari fi'il yang maklum ke majhul. Nahwu taib daraba bil fathi, ini maklum dia telah memukul, diubah ila duriba bid dhammi fi awalihi, duriba dengan mendomah awalnya, wal kasri qabla akhir dan mengkasrah sebelum akhirnya, duriba dipukul. Nah ini akan dijelaskan nanti dalam bab maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluh. Baik. Demikian pula tujuan dihilangkannya makhlum karena dihilangkannya atau tidak disebutkannya fa'il karena saking jelasnya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Nah, khuliqal insanu karena sangat jelas yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syahidnya di sini bahwasanya ketika fi'il kemudian ada isim marfu' setelahnya, kok konteks sighah fi'il tersebut berubah menjadi sighah majhul, maka berarti isim marfu' setelahnya adalah naib anil fa'il. Nanti ada babnya tersendiri. Al-i'rab qutila dibaca ini i'rabnya indang wafa. Nah, qutila fi'il madhi mughayyaru sighah mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Al-waladu naibu fa'ilin marfu'un bil fi'li wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahirah 'ala akhirih li'annahu ismul mufrad. Ats-tsalits al-mubtada, yang ketiga mubtada. Wa ta'rifuhu huwal ismul marfu'ul 'ari 'anil 'awamilil lafdhiyyah. Pengertian mubtada yaitu isim yang dirofakkan yang terbebas dari amil-amil lafzi. Karena amil terbagi jadi dua, amil lafzi dan maknawi. Asalnya amil yang ada dalam ilmu nahwu, amilnya adalah lafzi, ada nampak. Namun di sana ada beberapa kata yang tidak nampak amilnya. Di antaranya mubtada. Mubtada ini karena dia di awal jumlah, dia senantiasa dalam kondisi marfu. Kemudian ketika ditanya siapa yang merofakkan mubtada, tidak didapati amil lafzi. Maka diungkapkan dalam pengertiannya di sini, mubtada adalah isim yang dirofakkan yang terbebas, al-ari ay al-khali, terbebas dari amil lafzi. Terus amil yang merofakkan dia berarti apa? Dan diungkapkan dengan amil maknawi. Yang merofakkan mubtada adalah amil maknawi yaitu al-ibtida. Amil yang merofakkan mubtada berarti al-ibtida karena dia berada di awal jumlah. Taib al-awamil jam'u amilin kal fi'li sabiq lil fa'il ka jaa'a min jaa'a zaidun. Taib intinya amil adalah sesuatu yang menjadikan kata itu dalam kondisi i'rab tertentu. Seperti yang merofakkan fa'il adalah apa? Fi'il. Ketika ditanya siapa yang merofakkan Ali pada hadara Aliyun akbar, pada contoh hadara Aliyun, siapa yang merofakkan Ali? Fi'il apa? Fi'il hadara. Baik. Jadi ketika ditanya siapa yang merofakkan fa'il, maka kita jawab fi'ilnya. Siapa yang merofakkan naibul fa'il pada contoh qutilal waladu Ali? Fi'il itu. Nah sekarang pada contoh mubtada khabar, perhatikan nahwu Muhammadun musafirun. Muhammadun musafir. Muhammad itu seorang musafir. Muhammadun sebagai mubtada, dia senantiasa dalam keadaan marfu. Ketika ditanya siapa yang merofakkan Muhammad, Endang Abdurrahman Kisaran, depannya tidak ada apa-apa. Terus siapa yang merofakkan Muhammad?
Al-ibtida. Amil apa namanya ibtida ini? Dari dua jenis amil tadi, amil yang mana ibtida itu? Amil maknawi. Baik. Muhammadun musafirun, berarti kan i'rabnya dibaca pada catatan kaki nomor 3. Muhammad Aceh. Atau di kitab malah ada itu. I'rabuhu musafirun baik, mudah. Muhammadun i'rabnya mubtada'un marfu'un bil ibtida. Marfu'un bil ibtida. Wa alamatu rafihi dhammah adh-dhahira ala akhirih li'annahu isim mufrad. Musafirun sebagai khabar. Kita baca dulu ar-rabi' al-khabar. Wa huwa ma tatimmu bihi ma'al mubtada'i faidah. Khabar adalah suatu kata atau sesuatu yang faidah bisa sempurna dengan sebabnya bersama dengan mubtada. Jadi faidah mubtada yang disebutkan ikhwan tidak akan sempurna ketika tidak ada khabar. Makanya khabar ini adalah sesuatu yang menjadikan faidah sempurna ketika dia ada bersama dengan mubtada. Contoh, Muhammadun musafirun. Ini faedah sempurna, yaitu pengkhabaran bahwasanya Muhammad itu seorang musafir. Nah, Muhammadun talibun. Taib. Muhammadun taib mujtahidun misalnya. Ini semuanya jelas pengkhabaran tentang siapa sih Muhammad atau tentang si Muhammad itu bagaimana. I'rabuhu musafirun khabarun marfu'un, khabar yang dirafa'kan. Ketika ditanya siapa yang merafa'kan khabar ini, jawabnya adalah mubtada. Karena amil yang merafa'kan khabar adalah mubtada. Berarti kalau mau kita lengkapkan musafirun khabarun marfu'un bil mubtada. Berarti amil yang merafa'kan musafir itu lafzi atau maknawi? Indaka Mujahid. Lafzi, karena ada, yaitu apa? Mubtada. Yang merafa'kan musafir adalah mubtada, jelas. Dia kelihatan, yaitu Muhammad. Musafirun khabarun marfu'un bil mubtada wa alamatu rafihi dhammatun dhahirah ala akhirih. Li'annahu isim mufrad. Al-khamis ismu kana wa akhawatiha al-ithnatai asyrah. Isim marfu yang kelima yaitu isim kana dan saudari-saudarinya yang 12. Taib. Nahu kana Ibrahimu mujtahidan. Atau di sini ada catatan kaki, perhatikan pada nomor 3. Ketika membahas tentang khabar itu apa? Khabar wa huwa ma tatimu bihi ma'al mubtada faidah, ay la tujadul faidah wa la tatimu illa biwasitatil khabar. Maksudnya tidak akan didapati faidah dan tidak akan sempurna kecuali dengan perantara khabar. Contoh, Zaidun alimun. Istafadna min kalimati alim wa huwa al-khabar anna Zaidan indahu ilmun. Ya, kita mengambil faedah dari kata alim pada jumlah tadi yang kedudukannya dia adalah sebagai khabar bahwasanya Zaid dia memiliki ilmu. Wa nastati'u an nabniya ala hadzal khabari umuran. Dan kita mampu untuk apa? Untuk
membangun atas khabar ini beberapa perkara. Dari khabar ini kita bisa mengambil kesimpulan, minha al-istifadah min ilmi Zaid. Berarti karena Zaid seorang alim, berarti kita bisa mengambil ilmu dari Zaid ini, bisa mengambil faedah dari ilmunya Zaid. Ila ghairi dzalika, dan yang lainnya, sehingga faedah sempurna. Sebaliknya misalnya, tayyib Zaidun sariqun, berarti kita mengambil faedah dari khabar tersebut, hati-hati, jangan memperlihatkan uang kita kepada si Zaid. Nah, bisa-bisa dicuri, karena Zaidun sariqun, Zaid itu seorang sariq, arif, pencuri. Taib. Fahadha huwal khabar, maka inilah khabar, dia menyempurnakan faedah. Nah, wala yakunu illa marfu'an, dan khabar ini tidak ada kecuali dalam kondisi marfu'. Khabar itu mesti marfu', illa, kecuali ba'da kana au ihda akhawatiha, kecuali apabila khabar itu setelah kana atau salah satu dari akhawatnya. Karena sekarang kondisinya dia bukan sebagai khabar mubtada, tapi menjadi khabar kana yang memiliki hukum khusus. Au dhanna, atau ketika jatuh sebagai khabar dhanna, au ihda akhawatiha, atau salah satu dari akhawat dhanna. Fa innahu yakunu mansuban, karena sungguhnya ketika jadi khabar kana atau dhanna akan hukumnya berubah menjadi mansub, i'rabnya mansub. Nahu kana Ibrahimu mujtahidan, kana Ibrahimu mujtahidan. Dulu Ibrahim itu seorang yang semangat, tapi sekarang la'ab, gara-gara dibelikan HP sama HP-nya. Ya. Ya man. Baik. Kana Ibrahimu mujtahidan. Dzanantu Zaidan mujtahidan, aku menyangka Zaid itu mujtahid. Jebule la'ab. Ternyata la'ab. Mujtahid pasti depan tok, ketika pulang sudah tayyib berubah. Dzanantu Zaidan mustahidan, aku sangka si Zaid ini seorang yang semangat. Ternyata tidak, ketika pulang berubah jadi Superman. Copot semua jubahnya. Tayyib. Ini tentang khabar. Berarti khabar dia i'rabnya apa? Indahnya Fadil. Khabar itu i'rabnya apa? Mesti kondisi apa? Kondisi marfu'. Kapan keluar khabar itu dari kondisi marfu' ini, Abdullah? Ketika sebagai khabar kana wa akhwatiha dan dhanna wa akhwatiha. Dan penting ikhwan, karena nasihatkan antum itu jangan suka jadi khabar kana. Jangan jadi khabar kana. Tapi jadilah khabar inna. Kalau kana itu kayak contoh ini, kana Ibrahim mujtahidan, dulu Ibrahim mujtahid, sekarang enggak. Zaman dulu. Dulu hafal Quran, sekarang lupa semua. Dulu semangat, sekarang la'ab. Tayyib. Tapi harus istiqamah. Tayyib, harus istiqamah. Al-khamis ismu kana. Yang kelima isim kana. Wa akhawatiha al-ithnatai asyarah, dan akhawatnya yang 12. Siapa saja akhawat kana, sata'ti ma'aka bi'idnillahi fi bahtiha, akan datang bersamamu akhawat kana ini siapa saja di
babnya. Nah, tidak perlu cari bapaknya karena akhwat ini tidak akan bisa dinikahi. Baik. Ya. Akhwat kan tidak perlu tanya-tanya bapaknya siapa. Kana wa akhawatiha ada 12. Yang penting dihafal. Siapa akhwatnya saja. Nahwu kana Ibrahim mujtahidan, dulu Ibrahim mujtahid. Ini pada asalnya, tapi terkadang juga memberikan makna sampai terus-menerus, tapi asalnya menunjukkan pengkhabaran di waktu yang lampau. I'rabuhu kana fi'il madhi naqis. Ini cara i'rabnya diperhatikan, fi'il madhi naqis. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar, merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Ay la yaktafi bil marfu'. Maksudnya fi'il madhi yang naqis, dia tidak mencukupkan diri dengan sesuatu yang marfu' saja. Sebagaimana fa'il dia cukup dengan sesuatu yang marfu' setelahnya, kawan. Seperti fi'il hadara. Hadara ini fi'il sempurna. Kenapa? Karena cukup adanya fa'il. Hadara Aliyun. Jalasa Muhammadun. Ini fi'il yang sempurna. Taib, adapun fi'il yang naqis dia tidak bisa mencukupkan diri dengan marfu' saja. Fayahtaju ila mansub, tapi dia butuh kepada sesuatu yang dinasabkan setelahnya. Nah, khilafan li kana at-tamah, berbeda dengan kana yang sempurna. Karena kana ada dua jenis, yang sempurna dan yang naqis, yang kurang. Taib. Seperti contoh tadi, kana Ibrahimu. Ini tidak sempurna sampai ada penjelas mujtahidan. Ibrahim dulu bagaimana Ibrahim? Bingung, belum dipahami. Ini naqis. Adapun kana yang sempurna, contohnya taqulu kana bardun. Ay hasala bardun, terjadi musim dingin. Terjadi suasana yang dingin. Fa innaha taktafi bi marfu'iha, karena sungguhnya kana yang sempurna itu itu cukup dengan mencukupkan diri dengan marfu'nya saja, yaitu fa'il. Akan dibahas di tempatnya insyaallah ta'ala. Nah, i'rabnya kana fi'il madhi naqis yarfa'ul isma wa yansibul khabar mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Nah, dia fi'il tapi setelahnya bukan fa'il, Pak. Setelah kana adalah isimnya. Ibrahim ismu kana marfu'un biha wa 'alamatu raf'i dhammah dhahirah 'ala akhirih. Mujtahidan khabaruha mansubun biha wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Baik. Ini kita ambil 5 dulu. Masing-masing bab tersebut akan dijelaskan secara detail di tempatnya. Cuman sekarang antum ingat pengertiannya, sehingga ketika sampai di babnya sudah hafal pengertiannya secara benar. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.